Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S1 24050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo Oleo. Pada video kali ini saya akan belajar bahasa pemrograman PHP. Materinya itu loop atau perulangan dan function. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada web server dan yang kedua ada code editor. Nah, untuk web server yang saya gunakan itu adalah Exam dan code editor yang saya gunakan itu Visual Studio Code. Jadi pertama kita harus nyalakan dulu Examnya. Jadi kita start di bagian Apache ini dan di bagian MySQL. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah berhasil dinyalakan. Nah, sekarang saya buka Visual Studio Code. Nah, untuk membuat sebuah file itu biasanya kita open folder terlebih dahulu. Nah, kita open folder, tapi karena saya sudah berada di folder yang saya inginkan, jadi saya langsung saja membuat filenya. Untuk membuat filenya, kita klik icon file yang ada di sini. Kemudian kita beri nama, misalkan saya beri nama loop strip function. Jangan lupa ekstensinya itu .php. Nah, filenya sudah terbuat. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan dibantu oleh platform W3 Schools. Nah, jadi kita langsung saja buka browser yang kita inginkan. Kemudian nanti di pencarian kita ketikkan w3schools.com. Nah, karena kita akan belajar PHP, maka kita masuk ke menu PHP. Nah, kita akan belajar itu materi PHP loops dan PHP function. Supaya memudahkan nanti kita mengcoding dan melihat pelajarannya, saya akan belah layar saja. Oke, kita mulai dari PHP loops. Jadi di PHP loops ini akan terbagi lagi beberapa materi, yaitu loops, while, do while, for each, break, dan continue. Kita mulai dari yang loops dulu, pengantar untuk loops. Nah, jadi kan di W3 School ini berbahasa Inggris. Kalau misalkan kita tidak mengerti, kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Nah, jadi kita akan mulai pembelajarannya perulangan PHP. Pada bab berikutnya kita akan mempelajari cara mengulang kode dengan menggunakan loop di PHP. Perulangan PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam PHP kita memiliki tipe perulangan berikut. Ada while yang mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Ada do while yang mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Ada for yang mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Ada for each yang mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Nah, bab-bab berikut akan menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing jenis loop. Oke, kita pindah ke perulangan while.
Nah, kita translatekan lagi biar lebih mudah kita pelajari. Perulangan while melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan bernilai benar. Nah, contoh kodenya seperti ini. Kita akan mencetak variabel i sepanjang variabel i itu kurang dari 6. Nah, jadi di dalam sebuah perulangan itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada inisialisasi, ada kondisi, dan ada increment atau decrement. Nah, pada contoh codingan yang tertera di sini, inisialisasinya itu adalah yang di baris pertama ini. Variabel i sama dengan 1. Inisialisasi itu adalah mengeksekusi ekspresi awal sekali sebelum perulangan dimulai, biasanya untuk mendeklarasikan dan memberikan nilai awal pada variabel kontrol. Nah, kemudian kondisinya itu yang ini, yang i lebih kecil dari 6. Nah, kondisi ini dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jika nilainya true, perulangan berlanjut. Jika nilainya false, perulangan berhenti. Nah, kemudian increment atau decrement itu yang ini. Nah, jadi increment dan decrement itu mengeksekusi ekspresi perubahan nilai variabel setelah setiap iterasi, seperti menambahkan atau mengurangi nilai variabel. Nah, kalau di sini tanda yang digunakan itu plus, berarti ini artinya menambah nilai. Sedangkan kalau yang digunakan itu minus, berarti artinya mengurangi nilai variabel. Nah, kita langsung coba saja untuk kode yang pertama ini. Jadi kita ketikkan di code editor kita, yaitu VS Code. Kita inisialisasi dulu variabel i itu sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke perulangannya. Nah, di sini kita tuliskan kondisi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin perulangannya itu terjadi selama variabel i itu kurang dari 6. Kemudian kita masukkan blok kode untuk perulangan while ini. Jadi dia akan menampilkan variabel i. Nah, kemudian kita masukkan incrementnya i++. Oke. Nah, jadi ini artinya perulangan itu akan terjadi hingga 5. Karena di sini itu kondisinya itu variabel i lebih kecil daripada 6. Jadi ketika misalkan di sini kan dimulai dari 1. Nah, ini kan i sama dengan 1. Kemudian i-nya akan masuk ke dalam perulangan ini. Dia akan membaca kondisi ini, apakah 1 ini lebih kecil dari 6. Jika true, maka akan dilanjutkan ke kode bloknya, maka akan ditampilkan nilai 1. Kemudian nilai 1 itu akan diincrement atau nilainya itu bertambah sehingga i-nya itu menjadi 2. Kemudian akan diperiksa lagi apakah 2 lebih kecil dari 6. Jika true, maka akan dilanjutkan ke perulangannya. Kemudian angka 2 akan ditampilkan lagi. Kemudian setelah angka 2 ditampilkan, dia akan kena increment lagi menjadi angka 3, kemudian diperiksa lagi kondisinya. Nah, jika sudah sampai angka 5, dia kan masih bernilai benar karena kan 5 itu masih lebih kecil daripada 6. Jadi 5 itu masih masuk dalam perulangannya. Nah, sedangkan ketika 5-nya sudah menjadi 6, kondisi yang ada di dalam sini itu sudah bernilai false karena 6 itu tidak lebih kecil daripada 6. Sehingga perulangannya akan berhenti sampai angka 5 saja. Nah, kita akan buktikan dengan cara kita jalankan webnya. Jadi kita gunakan di sini di pencarian di tempat address barnya ini kita ketikkan saja localhost, kemudian garis miring nama foldernya kita. Untuk nama folder saya itu yang ini, pemrograman_web. Kemudian kita garis miring lagi dengan nama file kita. Jadi nama file tadi itu loop_strip_function.php. Nah, kita enter.
Di sini lupa memasukkan tag PHP-nya. Nah, jangan lupa kita tutup juga tag PHP-nya. Kemudian kita refresh. Nah, jadi perulangannya itu akan mulai dari 1 dan berhenti di 5. Karena ketika variabel i ini sudah bernilai 6, maka kondisi ini tidak lagi bernilai true. Sehingga perulangannya hanya akan sampai di angka 5 saja. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Jadi ada note di sini. Ingat untuk menambahkan variabel i atau loop akan berlanjut selamanya. Perulangan while tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi memeriksa setelah setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Kondisi tidak harus berupa penghitung, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah. Pernyataan PHP break. Dengan break pernyataan ini kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kodenya masih sama seperti ini, hanya di sini ditambahkan saja sebuah kondisi jika variabel i sama dengan 3, maka akan break. Nah, ini outputnya nanti akan 1 sampai 5. Akan 1 sampai 2. Karena di sini kita memasukkan tadi kondisi jika variabel i-nya sama dengan 3, maka perulangannya akan langsung break atau akan langsung terhenti. Jadi nanti outputnya hanya akan sampai 2. Kita buktikan. Nah, coba di sini kalau misalkan i sama dengan 4, maka pasti perulangannya ini akan berhenti di angka 3. Karena ketika sudah 4, perulangannya akan di break. Kita lihat. Nah, oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Pernyataan PHP continue. Dengan continue, pernyataan tersebut kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Jadi bedanya dengan break. Kalau break itu dia menghentikan tanpa melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Sedangkan kalau continue, misal kita langsung saja masuk ke contoh codingannya. Jadi saya akan lanjut coding di bawahnya. Atau saya tambahkan saja di sini. Saya lanjutkan saja. Saya buat yang baru saja. Variabel i sama dengan 0. Kemudian kita buat perulangan while yang kondisinya variabel i lebih kecil daripada 6. Kemudian kita increment. Setelah itu kita buat kondisi untuk continue-nya. Jika variabel i sama dengan 3, maka continue. Oke. Jangan lupa kita tampilkan nilai variabel i-nya pada saat itu. Nah, kita mungkin di sini saya tambahkan echo br biar terenter. Biar lebih rapi dilihat. Harusnya jangan di sini, sorry. Di sini aja. Ctrl R. Nah, jadi bedanya break sama continue itu, kan kalau break tadi kita buat pernyataan jika variabel i sama dengan 4, maka break. Nah, jadi perulangannya itu hanya akan berhenti di 4. Jadi yang tampil itu hanya 1, 2, dan 3. Nah, seharusnya kan kalau dilihat dari perulangan ini, dia akan berhenti di 5. Tapi karena kita sudah break di variabel i sama dengan 4, maka perulangannya berhenti di i sama dengan 4 itu. Nah, sedangkan kalau continue,
Di sini kan kondisinya itu jika variabel i sama dengan 3 maka continue. Nah, jadi 3 ini akan dilangkahi karena kita sudah memasukkan ini perintah continue. Nah, kita bisa lihat di outputnya itu tidak ada angka 3, jadi angka 3-nya itu dilangkahi. Tetapi perulangan selanjutnya itu masih tetap dilanjutkan hingga kondisinya itu bernilai false. Nah, jadi kan kalau break itu dia berhenti tanpa melanjutkan lagi ke iterasi selanjutnya. Sedangkan kalau continue itu berhenti tapi melanjutkan lagi ke iterasi selanjutnya. Jadi dia sama saja seperti melangkahi. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sintaksis alternatif. Sintaks perulangan while juga dapat ditulis dengan and while. Nah, jadi kan kalau while yang ini itu kita buka dengan kurung kurawal dan kita tutup juga dengan kurung kurawal. Nah, kita bisa menggunakan sintaksis alternatif, yaitu while-nya itu menggunakan titik 2 kemudian ditutup dengan pernyataan and while. Nah, misalkan di sini kita ganti jadi titik 2. Kemudian ini perulangan while-nya kita tutup dengan pernyataan and while. Kita lihat apakah perulangannya masih bisa berjalan. Nah, ternyata masih bisa berjalan. Berarti selain dengan kurung kurawal, kita bisa membuka dan menutup pernyataan while itu dengan titik 2 dan juga and while. Kita lanjut lagi ke langkah 10. Jika kita ingin perulangan while itu jumlah loopnya menjadi 100 tetapi hanya setiap 10, maksudnya ini perulangannya sampai 100, tetapi yang ditampilkan itu hanya kelipatan 10, kita bisa meningkatkan penghitung sebanyak 10. Nah, contohnya seperti ini. Saya ganti saja yang di sini. Di sini kan i-nya sama dengan 0, yang ini saja. Kemudian while i lebih kecil daripada 100. Nah, oke, jadi bedanya di inkremennya. Kalau pada while yang ini itu inkremennya plus yang artinya setiap iterasi itu nilai variabelnya akan bertambah 1. Nah, kalau misalkan di sini kita ganti dengan plus sama dengan 10, berarti inkremennya itu akan naik 10 10 10. Berarti nanti output untuk perulangan ini itu 10, 20, 30 karena inkremennya itu 10. Jadi dia akan nilai dalam variabelnya itu akan bertambah 10 10. Di sini tidak usah pakai continue. Jadi kita hapus continue-nya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi yang muncul itu hanya kelipatan 10. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi perulangan do while. Perulangan do while melakukan pengulangan pada blok kode 1 kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Perulangan do while akan selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali, kemudian memeriksa kondisinya, dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Jadi bedanya dengan perulangan while yang kita bahas sebelumnya. Kalau perulangan while itu dicek dulu kondisinya, baru kode bloknya itu dieksekusi. Sedangkan kalau di do while itu kode bloknya dieksekusi terlebih dahulu, kemudian barulah dicek kondisinya. Untuk memahami perbedaannya, kita langsung masuk saja ke contoh kodenya. Nah, sebelum itu saya BR dulu biar tampilannya lebih rapi. Nah, oke. Sama seperti while, di do while juga pertama itu kita mulai dari inisialisasi variabel i-nya. Jadi variabel i sama dengan 1. Nah, jadi di perulangan do while ini kita diawali dengan kode bloknya, kode blok perulangannya. Kita tampilkan i, echo variabel i,
kemudian incrementnya i++. Nah, barulah setelah itu akan masuk ke kondisinya. Variabel i lebih kecil daripada 6. Nah, jadi masih sama dengan perulangan while. Perulangan itu akan sampai 5. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk memahami perbedaannya dengan while. Jadi di sini misalkan kondisinya kita kasih nilainya false. Jadi misalkan i lebih kecil daripada 1. Kemudian di while juga kita buat salah. Misalkan ini kita ganti dulu, ini sama dengan 1, kemudian di sini kondisinya kita buat supaya dia salah, kemudian increment. Nah, jadi kita akan buat salah biar kita bisa tahu apa perbedaan dari while dan juga do while. Kita eksekusi. Nah, bisa dilihat kalau while ini tidak ada blok kode yang dijalankan karena kondisinya itu bernilai salah. Karena kan pertama dicek dulu kondisinya apakah bernilai true atau false. Nah, karena begitu masuk ke dalam perulangannya, pada saat pengecekan itu di kondisinya itu sudah false, jadi tidak ada blok kode yang dijalankan. Sedangkan kalau di do while itu blok kodenya dijalankan. Jadi saat dijalankan ini kan variabel i itu bernilai 1. Jadi angka 1 itu masih muncul. Kemudian setelah dicek kondisinya, ternyata variabel i atau 1 itu tidak lebih kecil dari 1. Jadi kondisi yang ada di perulangan ini tuh salah. Nah, sehingga di iterasi selanjutnya tidak akan dilakukan perulangan lagi. Tapi setidaknya di perulangan do while itu blok kode itu masih akan dieksekusi minimal 1 iterasi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini ada notes. Dalam sebuah perulangan, kondisi diuji setelah pernyataan di dalam perulangan dieksekusi. Ini berarti perulangan akan mengeksekusi pernyataannya setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah. Mari kita lihat apa yang terjadi jika menetapkan variabel i ke 8 bukannya 1. Nah, ini kan sengaja disalahkan. Kita sudah sama seperti yang saya contohkan ini. Jadi yang ini kita langsung lanjutkan lagi. Pernyataan PHP break. Nah, ini kan sama seperti while ya. Tapi kita lakukan bagaimana kalau di do while. Jadi dia di sini kita buat pernyataan untuk break. Jika variabel i sama dengan 3, maka break. Oke, untuk kondisinya kita benarkan dulu. Nah, ini akan sama hasilnya dengan perulangan while yang ini, yang ada breaknya ini yang di atas. Nah, jadi dia juga begitu variabel i-nya sudah sama dengan 3, perulangannya akan berhenti. Nah, begitupun juga dengan continue. Dia akan men-skip atau melangkahi angka 3 ini atau iterasi yang nilai i-nya itu sama dengan 3. Mari kita lihat. Kita kontrol R. Oh, ini harusnya incrementnya di atas. Nah, oke. Tunggu, kita ulang dulu. Nah, di sini kita ganti jadi 0. Ulang. Nah, 1, 2, 4, 5, 6. Jadi angka 3 itu di skip karena kita buat pernyataan jika variabel i sama dengan 3, maka continue. Oke. Untuk bagian 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke perulangan for. Nah,
Perulangan for. Perulangan for melakukan perulangan melalui blok kode sejumlah waktu yang ditentukan. Perulangan for digunakan ketika kita mengetahui berapa kali script harus dijalankan. Jadi sintaksisnya itu for, kemudian dalam kurung ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian dibuka oleh kurung kurawal dan ditutup juga oleh kurung kurawal. Nah, inilah cara kerjanya. Ekspresi 1 dievaluasi sekali. Ekspresi 2 dievaluasi sebelum setiap iterasi. Ekspresi 3 dievaluasi setelah setiap iterasi. Contohnya seperti ini. Nah, kita langsung ketikkan contoh kodenya di VS Code. For. Nah, kita masukkan expression 1 atau bisa juga disebut sebagai inisialisasi. Jadi kita inisialisasi variabel x itu sama dengan 0. Kemudian ekspresi 2. Nah, ekspresi 2 ini kalau di perulangan while dan do while itu sama dengan kondisinya. Jadi jika x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian untuk ekspresi 3 di for ini sama saja dengan increment atau decrement. Dan kita masukkan blok kodenya untuk perulangan for ini. Echo, misalkan echo the number is ini variable x, jangan lupa di br. Oke, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kita lihat bagaimana hasilnya. The number is 0. Jadi dia akan inisialisasi variabel x sama dengan 0, kemudian akan dicek kondisinya. Ya, apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 10? Nah, true. Kemudian akan dijalankanlah kode blok yang ada di dalam perulangan for ini. Kemudian sehabis iterasi itu nilai variabelnya akan diincrement, jadi akan bertambah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjut lagi, apa ini? Ekspresi pertama, x sama dengan 0, dievaluasi sekali dan menetapkan penghitung ke 0. Ekspresi kedua, x lebih kecil sama dengan 10, dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai true. Dalam contoh ini, ekspresi bernilai true selama x kurang dari atau sama dengan 10. Ekspresi ketiga yaitu x plus dievaluasi setelah setiap iterasi, dan dalam contoh ini ekspresi meningkatkan nilai variabel x sebesar 1 pada setiap iterasi. Pernyataan PHP break. Nah, jadi sama saja dengan break di do while maupun di while. Tapi kita akan lakukan juga untuk yang for. Jadi dia diletakkan di dalam blok kode, perulangan for-nya. Di sini misalkan jika variabel x sama dengan 3, maka kita break. Jadi pasti perulangannya akan berhenti sampai 2. Salah. Ini tadi nama filenya loop strap function. Nah, perulangannya akan berhenti di 2 karena di 3 itu sudah di break. Oke, kita lanjut lagi ke continue. Oke, di sini breaknya saya ganti saja jadi continue. Jadi pasti perulangannya akan sampai 10, tetapi 3-nya itu dilangkahi. Nah, ini 0, 1, 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ini yang kelipatan 10. Kalau mau menghitung kelipatan 10, misalkan hingga 100 itu, tapi yang dimunculkan cuman kelipatan 10 itu bagaimana? Nah, jadi tadi kan kalau di while dan do while itu kita incrementnya kita tambah-tambah 10. Nah, jadi sama saja juga untuk for. Jadi incrementnya kita tambah 10 juga supaya menghasilkan outputnya itu kelipatan 10. Continue-nya kita hapus. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi muncul 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 100. Oke, perulangan for sudah selesai.
Sekarang kita ke perulangan for each. Nah, nih PHP for each loop. Perulangan PHP for each melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam suatu objek. Jadi bedanya dengan while, do while, dan for ini, kalau for each itu melakukan perulangan untuk setiap elemen dalam array atau dalam suatu objek. Penggunaan loop for each yang paling umum adalah untuk melakukan pengulangan pada item-item suatu array. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Jangan lupa kita BR biar tampilan di outputnya itu lebih rapi. Misalkan di sini ada array, ada variabel color yang bertipe data array dengan elemen ada red, green, kemudian blue, dan yang terakhir ada yellow. Nah, akan dilakukan perulangan for each. Jadi variabel color as x. Jadi elemen-elemen dalam variabel color ini yang bertipe data array akan dijadikan variabel x. Kita tampilkan echo variabel x. Jangan lupa BR. Nah, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, jadi perulangan for each itu akan menampilkan elemen-elemen dalam array pada variabel color. Karena di sini color as x. Jadi elemen-elemen dalam color akan menjadi variabel x. Nah, kemudian kan di dalam blok kodenya kita menampilkan variabel x. Jadi yang tampil itu red, green, blue, yellow. Kita lanjut lagi. Ini masih ada. Untuk setiap iterasi loop, nilai elemen array saat ini ditetapkan ke variabel x. Iterasi berlanjut hingga mencapai elemen array terakhir. Kemudian kunci dan nilai. Susunan di atas merupakan susunan terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0, item kedua memiliki kunci 1, item 3 memiliki kunci 2, dan seterusnya. Array asosiatif berbeda. Nah, array asosiatif itu yang seperti ini. Nah, array asosiatif menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan padanya, dan saat melakukan pengulangan melalui array asosiatif, kita mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Jadi kalau di array biasa itu, ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ini elemennya itu, kalau di array asosiatif yang seperti ini, elemennya itu 35, 37, dan 43. Sedangkan indeksnya itu adalah Peter, Ben, dan juga Joe. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti ini. Kita ketik langsung kodenya. Jangan lupa kita BR biar tampilannya lebih rapi. Oke. Misalkan ada variabel yang bernama members. Nah, ini tipenya array asosiatif. Jadi ada indeks pertama yaitu Peter, elemennya 35. Mungkin ini maksudnya umurnya. Kemudian indeks kedua yaitu Ben, yang elemennya itu 37. Kemudian ada Joe yang elemennya itu 43. Kemudian for each kita masukkan members as x. Jadi x ini untuk
indeksnya atau kuncinya, key-nya, sedangkan yang Y ini untuk elemennya. Nah, kita tampilkan echo variabel X adalah variabel Y. Jangan lupa di BR dan ditutup. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi indeks Peter itu 35, Ben itu 37, Joe itu 43, sesuai dengan array asosiatifnya. Perulangan for each PHP pada objek. Perulangan for each ini juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan melalui properti suatu objek. Nah, kita langsung saja ketikkan codingan contohnya ini. Kita BR, kemudian misalkan ada sebuah kelas bernama car, kemudian di dalamnya ada atribut color, kemudian ada atribut model, dan ada apa ini, function construct variable color dan model. Nah, kemudian this color akan diambil dari variabel color, kemudian this model akan diambil dari variabel model. Oke. Nah, kita panggil apanya ininya. Kita panggil kita buat dulu ininya. My car, new car untuk colornya red dan modelnya itu Volvo. Nah, kita lakukan perulangan for each untuk variabel my car as indeksnya itu X dan elemennya itu Y. Kita tampilkan echo variabel X, variabel Y. Jangan lupa kita BR dan kita tutup kode bloknya. Kita tampilkan. Nah, jadi variabel X-nya itu atributnya. Kemudian variabel Y-nya itu yang ini, yang red dan Volvo. Jadi color itu red dan modelnya Volvo. Nah, ada juga break untuk perulangan for each ini. Nah, ini mengambil contoh yang red, green, blue, yellow tadi. For each, nah ini sama. Kita tinggal tambahkan di sini. If variabel X sama dengan blue, maka di break. Nah, jadi perulangannya ini hanya akan muncul sampai green saja, karena ketika sudah di blue itu akan di break. Kita buktikan. Nah, jadi muncul hanya red dan green, sedangkan blue dan yellow tidak muncul karena di blue itu sudah di break. Kemudian ada juga continue. Kita ganti di sini continue. Jadi perulangannya akan masih sampai yellow, tetapi blue-nya itu di skip atau dilangkahi. Nah, ini outputnya. Oke. Perulangan for each PHP by ref. Saat melakukan pengulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan memengaruhi array asli. Jadi kalau kodenya seperti ini kan ceritanya kita ingin mengganti
uh, nilai dalam variabel x ini ketika dia blue itu diganti menjadi pink, tetapi kode ini tuh tidak akan berpengaruh. Kita coba apakah dia benar-benar tidak berpengaruh. Kita jangan lupa kita BR agar tampilannya lebih cantik. Sepertinya saya tidak usah tulis ulang, kita pakai saja kode yang sebelumnya. Yang ini udah cocok, kita hapus saja ininya, kita ganti dengan ini, kita hapus saja pernyataan yang ini. If x sama dengan blue, maka x sama dengan pink. Ini tidak akan merubah elemen apapun. Kita vardam, kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Vardam variable colors. Oke, kita lihat dikenakan di sini tampilnya. Kita lihat vardam, lupa, ini enggak sesuai dengan variabel yang kita inisialisasi sebelumnya, jadi ini kita hapus s-nya. Nah, di sini array-nya ada 4. Ini kan red masih tetap, green masih tetap. Nah, blue ini masih tetap, padahal di kodenya ini kita berencana untuk mengganti nilai blue itu sebagai pink. Nah, jadi kode yang ini itu benar-benar tidak berjalan. Nah, bagaimana caranya supaya berjalan? Kita tambahkan simbol simbol N di bagian sini. Kita tambahkan ini tanda N. Kita lihat apakah dia berhasil. Nah, bisa dilihat di elemen ketiga ini yang sebelumnya blue sudah berubah menjadi pink. Sintaksis alternatif. Sintaks perulangan for each juga dapat ditulis dengan and for each. Jadi sama seperti while, bisa dibuka dengan titik 2 dan and while. For each juga bisa seperti itu. Kita buka dengan titik 2 dan kita tutup dengan and for each. And for each. Nah, kita lihat. Nah, perulangannya masih bisa berjalan dengan ditutup dengan and for each. Nah, untuk perulangan for each sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke break. Nah, pernyataan break PHP. Pernyataan break PHP dapat digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, pernyataan break ini dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. Contohnya, ini sudah ya, ini break di perulangan for. Sudah tadi, hanya bedanya di sini digunakan tanda kurung, sedangkan di contoh yang saya sebutkan sebelumnya itu langsung. Nah, kemudian ada juga break di perulangan while seperti yang telah saya contohkan sebelumnya. Kemudian ada break di perulangan do while dan ada juga break di perulangan for each. Kemudian materi yang selanjutnya adalah continue. Nah, jadi pernyataan continue. Jadi pernyataan PHP continue dapat digunakan untuk keluar dari iterasi loop saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi dia tidak hanya keluar, tetapi dia bisa melanjutkan ke iterasi berikutnya, berbeda dengan break. Pernyataan continue menghentikan iterasi saat ini dalam perulangan for dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi tadi kita sudah contohkan bagaimana continue kalau dalam for, dalam while, dan dalam do while, serta dalam for each loop.
Jadi materi untuk looping atau perulangan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi functions. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam skrip untuk melakukan tugas tertentu. Silakan periksa referensi PHP kami untuk XTO. Selain itu, kita dapat membuat fungsi custom Anda sendiri. Jadi, selain fungsi bawaan dari PHP, kita bisa membuat fungsi dari kita sendiri. Fungsi yang ditentukan pengguna PHP. Selain fungsi PHP bawaan, kita bisa buat fungsi sendiri. Fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Buat fungsi. Deklarasi fungsi yang ditentukan pengguna dimulai dengan kata kunci function diikuti dengan nama fungsinya. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Jadi katanya dimulai dengan deklarasi function, dimulai dengan kata function, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Jadi di sini nama fungsinya adalah my message. Oke, pas. Nah, oke, kemudian kita isi fungsinya, ini isinya apa? Jadi fungsinya ini akan menampilkan hello world. Oke, nah ini kan membuat fungsinya. Tetapi ini tidak akan berjalan karena tidak akan muncul apa-apa di sini di outputnya karena kita belum memanggil fungsi itu, fungsinya. Di sini ada notes, nama fungsi harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Nama fungsi tidak peka huruf besar kecil. Tips, berikan fungsi tersebut nama yang mencerminkan fungsinya. Memanggil fungsi. Nah, jadi kan kalau yang ini itu untuk membuat fungsinya. Kalau memanggil fungsinya itu seperti ini. Jadi kita di sini kan nama function kita itu my message. Nah, kalau panggilannya seperti ini. Jika sudah dipanggil seperti ini, barulah outputnya akan muncul hello world. Dalam contoh kita membuat fungsi bernama myMessage. Oke. Kurung kurawal buka menandakan awal kode fungsinya. Nah, kemudian dan kurung kurawal tutup menandakan akhir fungsinya. Fungsi ini menghasilkan output hello world. Argumen fungsi PHP. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen itu sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki sebuah fungsi dengan satu argumen. Name. Ketika fungsi family name tersebut dipanggil, kita juga meneruskan sebuah nama, misalkan Jani, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda tetapi nama belakang yang sama. Kita coba kodenya. Jadi jangan lupa kita BR biar tampilnya lebih rapi. Kita kasih pernyataan function. Kemudian nama functionnya itu family name. Jadi di sini ada apa ini, parameter kayak ini. Fname. Oke, kita mulai kode untuk fungsinya. Jadi echo akan ditampilkan fname itu, kemudian diikuti dengan refsness. Jadi ini mungkin refsness itu nama belakang. Jadi setiap nama yang kita masukkan ketika kita memanggil function ini akan muncul, kemudian diikuti dengan nama belakang refsness ini. Oke, kita langsung coba panggil functionnya. Misalkan di sini dia panggil family name, kemudian name-nya itu Jani. Nah, misalkan family name. Nah, di sini saya masukkan nama saya sendiri saja, yaitu ASCII. Kemudian saya masukkan
nama adik saya yaitu Olid. Kita lihat bagaimana outputnya. Nah, jadi sini ada Jani Refsnes, Aski Refsnes, Olid Refsnes. Karena ketika kita memanggil function ini, kita memasukkan ini Jani, Aski, Olid. Jadi variabel fname ini akan tergantikan dengan apa yang kita panggilkan ke dalam fungsinya. Contoh berikut memiliki fungsi dengan 2 argumen. Jadi kan kalau argumen di function family name ini hanya satu, yaitu fname. Bagaimana kalau misalkan argumennya itu ada 2? Jadi selain fname ada juga ini year. Ini mungkin tahun lahir. Jadi echo-nya itu fname, ini masih sama refnes. Kemudian setelah titik kita lanjutkan dengan born in atau lahir pada tahun nih, year. Jadi karena di sini ada 2 argumen yang kita masukkan ke dalam fungsi family name. Nah, ketika kita panggil, kita juga harus memasukkan 2 nilai. Misalkan Jani lahirnya 1975. Kemudian Aski lahirnya 2006. Olid lahirnya 2011. Nah, pasti nanti outputnya itu akan Jani Refsnes. Ini kan sesuai dengan yang kita panggil Jani 1975. Jadi pasti di sini Jani Refsnes born in year-nya itu akan terganti dengan 1975, 2006 dan 2011. Seperti output yang ini. Oke, lanjut lagi. Nilai argumen default PHP. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi ini setHeight tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Nah, kita langsung saja contohkan. Jangan lupa kita BR. Nah, kita akan buat sebuah function yang bernama setHeight yang argumennya ini ada min height. Nah, ini kenapa min height sama dengan 50? Nah, ini itu maksudnya argumen defaultnya. Jadi ketika misalkan kita panggil function yang setHeight ini, tapi kita tidak memasukkan nilai yang ingin kita munculkan, maka akan ditampilkan nilai defaultnya yaitu 5. Tunggu, kenapa ini? Lanjut dulu. Echo the height tingginya adalah min height, lupa di BR, kemudian ditutup. Nah, kita panggil. Misalkan pertama kita kasih height-nya itu ini 350. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita lupa memasukkan nilai atau kita tidak memasukkan nilai, apa yang akan terjadi? Nah, ini kan 350 sesuai dengan yang kita masukkan ketika memanggil fungsi ini, fungsi setHeight. Nah, 50 ini karena saat memanggilnya kan kita tidak memasukkan nilai, jadi setHeight-nya akan diset atau akan dijadikan nilai defaultnya itu yaitu 50. Nah, kalau misalkan sini kita ubah nilai defaultnya jadi 60, pasti outputnya juga akan 60. Nah, oke, kita lanjut lagi. Fungsi PHP mengembalikan nilai. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, gunakan pernyataan return. Oke, kita coding lagi. Kita coding. Ini kita buat function bernama sum. Apa ini maksudnya sum? Jadi ada 2 argumen yaitu x dan y.
X dan Y. Oh, jadi ada variabel lagi dalamnya, Z sama dengan X plus Y. Kemudian return atau mengembalikan nilai Z. Sini kita echo 5 tambah 7 sama dengan sum. Oh, jadi fungsinya bisa juga dipanggil di tengah-tengah echo seperti ini contohnya. Jangan lupa kita BR biar outputnya turun ke bawah. Ini saya alt shift bawah. Aduh, sorry salah tekan, alt shift bawah. Oke, di sini echo yang kedua itu 7 tambah 13. Jadi di functionnya kita masukkan nilai 7 dan 13 karena kita akan men-summarize 7 tambah 13. Di sini 2 plus 4. Nah, yang kita masukkan ke dalam fungsinya itu 2 dan 4. Pasti outputnya itu akan muncul hasil penjumlahan dari X yaitu 5, 7, dan 2 ditambah Y 10, 13, dan 4. Oke, 5 tambah 7 15, 7 tambah 13 20, 2 tambah 4 sama dengan 6. Melewati argumen dengan referensi. Dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, operator dan ini operator N yang ini digunakan. Contohnya, kita masuk lagi ke contoh. Ini kita BR, kemudian kita ketik kodenya. Kita buat sebuah function yang bernama add 5 atau tambah 5. Kita pakai N, kemudian variabel value. Oke, cocok. Kemudian kita masukkan blok kode untuk functionnya. Value sama dengan value tambah 5. Jadi ceritanya function untuk tambah-tambah 5. Kemudian ketika kita panggil functionnya, kita bisa buat variabel di sini. Misalkan variabel 6 itu num atau number sama dengan 2. Nah, jadi ketika kita panggil functionnya, kita bukan lagi memasukkan nilai di sini, tapi kita masukkan variabel yang nilainya sama dengan 2. Echo 6. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, 7. Hasilnya itu 7 karena 2 ditambah dengan 5. Oke, jumlah argumen variabel dengan menggunakan operator titik di depan parameter fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut fungsi variadis. Argumen fungsi variadis menjadi sebuah array. Suatu fungsi yang tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan diterimanya. Oke, kita langsung masuk lagi ke contohnya. Jangan lupa kita BR. Kita buat sebuah function bernama sum my numbers. Jumlahkan nomorku. Kan operator titik ikuti dengan parameternya. Kemudian kita isi blok code untuk fungsinya.
Jadi variabel n sama dengan 0. Kemudian apa ini, variabel len sama dengan count. Jadi hitung si x nya ini, si variabel x nya. Terus kita buat di sini perulangan for. Perulangan for. Kita inisialisasi perulangan for-nya i sama dengan 0. Kemudian setelah inisialisasi ada kondisi. Jika i-nya lebih kecil dari variabel len. Kemudian ada increment i plus plus. Jadi kalau minus-minus itu decrement. Kemudian di dalam for-nya, di dalam perulangan for-nya kita tambahkan blok code n sama dengan n tambah x. X S I. Kemudian di sini dikembalikan nilai n. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel a, sum my numbers. Jadi ada banyak nilai di sini, ada 5, 2, 62, 77. Oke. Pas. Nah, kita akan tampilkan a-nya. Berapakah dia setelah dikenai fungsi sum my numbers ini? Kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya 29. Apakah benar? Nilai-nilai ini jika dijumlahkan sama dengan 29. Kita lihat apakah benar. Nah, kan katanya 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 7 sama dengan 29. Berarti sudah benar. Anda hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel, dan itu harus menjadi argumen terakhir. Argumen variadis harus menjadi argumen terakhir. Nah, ini ada contohnya. Argumen variadis harus menjadi argumen terakhir. Berarti argumen yang ada titik-titiknya ini tidak boleh ditaruh di awal. Kita langsung saja. Jadi kita buat sebuah function bernama myFamily yang argumen atau parameternya itu ada last name, kemudian ada argumen variadis yaitu first name. Kita buat block code untuk functionnya txt, kemudian variabel len sama dengan kita hitung lagi count first name. Kemudian kita buat perulangan for di dalamnya. Pertama diinisialisasi dulu i sama dengan 0, kemudian masukkan kondisi i lebih kecil dari len, kemudian masukkan increment i plus plus. Kemudian kita buat block code untuk si perulangan for-nya ini. Txt sama dengan txt, kemudian hi first name, kemudian ini i, kemudian spasi last name br titik 2. Kemudian kita kembalikan nilai txt nya, kemudian kita panggil functionnya myFamily
Nah, ini ada do, ada Jane, ada ASCII. Oke, kita echo A. Bagaimanakah A ini setelah di oleh function my family. Nah, 9. Hai Jane. Oh, tadi lupa di BR. Jadi output yang ini masih nyambung dengan output sebelumnya. Kita ulang. Hai Jendo, hai ASCII do. Nah, jadi kenapa do ini menjadi variabel last name? Karena kan di sini kan last name, terus titik-titik first name. Jadi misalkan nilai yang pertama kita masukkan itu menjadi last name, kemudian nilai kedua dan seterusnya itu menjadi first name. Jadi kalau misalkan di sini saya tambahkan misalkan Olit, maka di sini akan ada Hai Olit do. Kemudian kalau misalkan di sini saya ganti apa tadi, Refsnes, pasti akan jadi Hai Jane Refsnes, ASCII Refsnes, dan seterusnya. Jika argumen variadis bukan argumen terakhir, Anda akan mendapatkan kesalahan. Nah, ini yang saya maksud tadi, argumen variadis tidak boleh ada di awal kodenya karena akan error. Nah, coba kita pindahkan ini ke depan. Pasti akan error. Terlihat kan error line 1 2 3. Nah, pas di sini. Oke, kita kembalikan, kita Ctrl Z. Oke. PHP adalah bahasa yang diketik longgar. Pada contoh di atas, perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa variabel tersebut. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak ditetapkan secara ketat, kita dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Di PHP 7, deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberi kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi. Dan dengan menambahkan string deklarasi tersebut akan muncul fatal error jika tipe datanya tidak cocok. Nah, contoh berikut ini mencoba mengirim angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Oke, kita coba. Kita tambahkan BR agar outputnya tidak nyambung dengan output sebelumnya. Jadi kita buat sebuah function yang bernama addNumbers yang argumennya itu ada integer A dan integer B. Oke, kita isi block code untuk functionnya, return A plus B. Oke, habis. Kemudian kita echo nama functionnya. Oh, jadi di sini yang variabel A itu 5. Kemudian variabel yang B ini itu string 5 days. Apakah bisa? Kita coba. Nah, ini line 136 itu error. Nah, kita baca. Untuk menentukannya, kita perlu mengatur string. Ini harus berada di baris pertama berkas PHP. Dalam contoh berikut ini, kita mencoba mengirim angka dan string ke fungsi, tetapi di sini kita telah menambahkan deklarasi string. Di mana string? Oh, di sini. Jadi sebelum pembuatan function, kita tambahkan dulu baris yang berisi declare
declare strict underscore type sama dengan 1. Oke. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Deklarasi strict memaksa segala sesuatunya digunakan sesuai dengan tujuannya. Kita coba running. Nah, masih error. Declare, ini emang masih error kah? Kita lihat kalau di W3 Schools ini bagaimana. Oh, dia juga error walaupun sudah menggunakan declare yang strict types ini. Oke. Kita lanjut ke deklarasi tipe pengembalian PHP. PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan tersebut. Seperti halnya deklarasi tipe untuk argumen fungsi, dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat, fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, tambahkan titik 2 dan tipe tepat sebelum tanda kurung kurawal buka saat mendeklarasikan fungsi. Oke, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Kan ini declare udah sama. Function add number, float. Oh, sini kita ganti misalkan float A, float B. Nah, di sini katanya tambahkan titik 2 dan tipenya sebelum kurung kurawal yang ini yang maksudnya ya. Oke. Di sini echo-nya kita ganti jadi 1,2, 5,2. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ctrl R. Masih error. Kita cek di W3 Schools dia bagaimana hasilnya. Dia ada hasilnya, berarti ada yang salah. Function add numbers, float A, float B, float declare strict types 1 declare. Oh, jadi di sini errornya karena ini kan strict types declaration must be the very first statement in the script. Berarti declare yang ini kita pindahkan ke baris paling awal kode ini. Nah, kita coba. Nah, berarti ini harus di baris paling awal. Nah, sudah berhasil di sini 6,4 hasilnya. Anda dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi pastikan tipe pengembaliannya benar. Jadi ini function add numbers, float A, float B. Oh, ini misalkan di sini pakai integer. Integer return int dalam kurung A plus B 1,2, 5,2. Nah, kita lihat hasilnya. Oh, dia itu dibulatkan karena kan di sini kita returnnya itu integer, jadi hasilnya ini akan dibulatkan ke angka terdekat yaitu 6. Nah, pelajaran untuk PHP loops atau perulangan dan PHP function sudah selesai. Nah, mungkin sekian untuk video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.